Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, doa saya untuk saudara-saudari dan kita semuanya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan meraih hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, sudah berabad-abad umat Islam terkena doktrin oleh habaib. Doktrin para habib itu sungguh sangat banyak sekali. Misal, Habib adalah keturunan Rasulullah. Ini adalah doktrin puncaknya dari segala doktrin. Doktrin pokok adalah memasukkan informasi ke dalam pikiran bawah sadar kepada umat Islam kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Kemudian dari doktrin yang satu ini berkembang ke doktrin-doktrin yang lainnya. Misalnya, kalau orang sudah mengakui Habib adalah keturunan Rasulullah, maka doktrin berikutnya adalah Habib yang beko lebih mulia dari 70 Kiai Nusantara. Habaib adalah pewaris Rasulullah. Habaib bisa menolong umat. Habaib bisa memasukkan orang ke dalam surga. Siapa yang mengikuti Habib, menurutkan maunya Habib, dia akan hidup bahagia. Dan masih banyak lagi doktrin-doktrin yang lainnya. Kepada semua umat Islam, harus kita berikan informasi secara terus-menerus. Informasinya terpokok adalah Habib bukan keturunan Rasulullah. Habib keturunan Yahudi. Itu yang penting. Sesudah itu, nanti secara berangsur, doktrin-doktrin lainnya akan tersingkirkan secara otomatis. Sudah terbongkar kalau Habib adalah penipu umat Islam dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah. Habib memalsukan nasab demi mendapatkan keuntungan materi dan mendapatkan penghormatan dari umat Islam. Disanjung-sanjung, dipuja-puja, dipuji-puji. Boleh jadi mereka adalah orang-orang soleh. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi guru ngaji, penceramah, tukang sholawat, menjadi pejabat, pedagang, atau jual minyak. Semuanya soleh. Tetapi kita harus bedakan antara amal soleh dengan nasab. Orang beramal soleh bisa menjadi kiai, menjadi ustadz, menjadi apa saja yang baik, itu karena usaha dan perjuangan. Anak kiai kalau nggak beramal soleh, nggak berjuang, bisa jadi anak bajingan. Sekalipun Habib, keturunan Rasul, kalau tidak beramal soleh, bisa jadi dia kelak menjadi penjahat. Jadi amal soleh itu beda dengan nasab. Kalau nasab, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, genealoginya adalah keturunan Yahudi. Habib itu. Jadi saudara-saudara para muhibbin, cobalah sampean berpikir cerdas. Jangan selalu berdalil, katanya Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari saja berguru pada Habib. Loh, apanya yang salah? Tidak ada yang salah. Walaupun Habib keturunan Yahudi,
Tetapi karena mereka soleh, alim, ya kita bisa berguru belajar dengan dia. Begitu loh. Jangan katakan kalau orang yang belajar kepada Habib berarti mengakui kalau Habib sebagai keturunan Rasulullah. Tidak. Nah, disinilah ketidaknalaran para muhibbin yang selalu berdalil dengan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, mari kita sadar. Kita dudukkan Habib itu sebagai manusia biasa. Biarkanlah mereka berusaha berjuang dengan kesolehannya. Tetapi tetap nasab mereka tidak nyambung sampai kepada Rasulullah, dan itu harus kita tolak kalau ngaku-ngaku sebagai cucu Rasul. Saudara-saudara sekalian, memang doktrin itu sudah sangat akut masuk ke dalam pikiran bawah sadar umat Islam. Banyak yang sudah terkena doktrin habaib. Baik mulai dari generasi tua, semacam para kiai-kiai yang kekeh ngaku sebagai keturunan Rasul, kalau Habib itu. Atau anak-anak generasi muda sekarang ini. Nah, orang-orang yang sudah kekeh percaya kalau Habib keturunan Rasulullah, walaupun sudah ditunjukkan bukti dan dalil, orang-orang semacam ini namanya orang-orang yang sudah masuk ke dalam kategori fanatisme membabi buta. Fanatisme adalah faham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Dia tertarik Habib itu orang hebat dan berlebih-lebihan akhirnya dikultuskan. Tidak ada orang hebat seperti dia. Tidak ada orang yang mantap kecuali dia. Itu fanatisme yang berlebih-lebihan. Itu tadi termasuk para kiai-kiai yang ada di Indonesia. Mereka sudah sangat terlalu fanatik. Menurut Winston Churchill, seseorang fanatisme tidak akan bisa mengubah pola pikir dan tidak akan bisa mengubah haluannya. Seseorang yang fanatik dapat dikatakan memiliki standar yang ketat dalam pola pikirnya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini dari luar, pendapat dari luar, ide dari luar, yang semuanya itu dianggapnya bertentangan dengan apa yang dia yakini. Sekalipun dalil, hujjah, bukti, fakta, dan hasil tes DNA ditunjukkan di hadapan mata mereka. Ciri-ciri orang yang fanatisme itu adalah sulit menerima pendapat dari orang lain. Fanatisme ini merupakan kondisi seseorang yang sulit menerima pendapat yang berbeda dari orang lain. Mereka lebih tertutup untuk mendengar pendapat dari orang lain. Juga condong menentang kepada suatu hal yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Perbedaan tersebut mereka tidak bisa menerima. Dan mereka hanya mau menerima pendapat dari kelompoknya sendiri. Maka Ba'alawi selalu berdalil dengan dalil yang ditulis oleh kelompok Ba'alawi sendiri. Orang luar tidak mau terima. Kedua, mereka memiliki pandangan yang sempit, terkungkung, dan mereka yang punya sifat fanatisme ini
tidak memiliki pemikiran yang rasional. Mereka juga tidak memiliki pandangan yang luas. Pandangannya sangat sempit. Karena yang dipegang hanya apa yang dia dengar dari datuknya, kakeknya. Mereka cenderung menanggapi perbedaan itu dengan emosi, kemarahan, tuduhan, fitnahan. Mereka tidak siap dan tidak bisa menanggapi dengan pemikiran yang jernih berdasarkan fakta. Mereka menganggap kelompok mereka adalah yang paling benar. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti dan dalil. Dampak dari fanatisme itu ialah adanya gangguan psikologis. Bila seseorang telah memiliki sifat fanatisme terhadap suatu hal, maka mulailah mengganggu orang lain yang tidak sepaham dengan apa yang dia yakini. Hal tersebut bisa termasuk fanatisme menuju gangguan psikologis seseorang, di mana fanatismenya menganggap diri mereka paling benar dan berdampak merugikan terhadap orang lain. Mereka akan berbuat yang bisa merugikan orang lain, misalnya melakukan perundungan, membuli, menghujat, menghina, menyebut kata-kata yang kotor, bahkan kebun binatang pun bisa disebutnya. Hewan-hewan yang ada di sana maksudnya. Menghina, merendahkan, itu yang dilakukan. Efek berikutnya adalah berperilaku agresif. Sikap fanatisme mengakibatkan seseorang berperilaku yang agresif. Fanatisme membuat seseorang tidak bisa mengontrol diri atas sikapnya terhadap orang lain. Mereka tidak sadar apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, dan itu ternyata menyakiti dan merugikan orang lain. Tidak jarang mereka melakukan persekusi dengan teman-temannya dan gerombolannya, melakukan pengeroyokan, rame-rame mendatangi. Bahkan tidak sedikit juga melakukan pengancaman. Itulah saudara-saudara sekalian, bahaya fanatisme, bahaya doktrin yang sudah mengurat mengakar di dalam pikiran bawah sadar seseorang, utamanya yang sekarang ini dialami oleh para muhibbin yang sudah terlanjur mencintai sehingga cintanya adalah cinta buta. Padahal jelas-jelas tidak memberikan manfaat apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.